pelayanan ini, pelayanan itu, ibadah ini, ibadah itu. Meskipun Anda terlihat lingkungan Anda itu steril, aman, tapi ya belum tentu. Waktu baca Sabat biasanya itu perdebatannya masalah mana yang termasuk kerja, mana yang enggak. Taurat itu mau membuat manusia itu jadi manusia gitu, menjadi manusia yang hidupnya benar-benar fulfilled. Halo Pak Jimmy. Halo. Halo Denny. Halo. Kita ngobrol-ngobrol lagi di episode Reading the Bible with the Dead. Jadi kali ini kita bahas tema masih melanjutkan tokoh Musa, tapi bahas apanya nih? Jadi kita akan bahas mengenai ini ya, bagian 10 perintah Allah, Ten Commandments, dan tokohnya kita akan lihat dari Patrick Miller ya, profesor di Princeton. Cuman kayaknya kalau lebih detail mengenai Patrick Miller nih saya harus lempar ke Pak Jimmy, karena waktu saya munculin, Pak kita mau bahas 10 perintah Allah nih, kita mau bahas pakai tokohnya, saya nemu Patrick Miller gitu. Pak Jimmy kayak langsung semangat banget gitu dengar nama tokoh itu. Wah iya itu oke, itu bagus tuh gitu. Saya sebenarnya nggak terlalu tahu juga, cuma tahu dia dari Princeton, tapi saya baca artikel dia mengenai Yesaya 24 sampai 27 tentang eskatologi, itu bagus sekali sih memang. Jadi ya saya pikir tulisan lain juga harusnya bagus. Nah ini mau bahas dari sudut pandang mana? Kalau bicara soal 10 hukum, itu kan panjang nih. Apa mau bahas satu-satu atau bagaimana? Biasa waktu kita fokus ke 10 perintah Allah kan kita kan langsung ngomong soal aturannya dan bagaimana memaknai aturan itu gitu. Cuman bagi Patrick Miller dan saya yakin banyak teolog perjanjian lama juga ini ya setuju dengan hal ini. Maksudnya prolog dari 10 perintah Allah ini justru jadi hal yang sangat esensial, yaitu Keluaran 20 ayat 2 ya. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan gitu. Nah itu yang jadi pendahuluannya gitu. Patrick Miller lihat ini sebagai hal yang esensial karena ini berarti aturan kepada bangsa Israel tidak diberikan sebagai aturan yang tanpa pendahuluan ya. Maksudnya bukan aturan yang tanpa konteks gitu, tapi udah ada konteksnya dulu gitu, yaitu konteksnya adalah mereka dibebaskan dari perbudakan di Mesir gitu. Nah itu jadi penting untuk mereka memahami aturan ini, bahwa aturan ini bukan aturan yang kayak apa ya, maksudnya bukan jadi ikatan baru gitu lah, maksudnya kayak oh kamu dulu diperbudak di Mesir, sekarang kamu diperbudak dalam aturannya Tuhan gitu, diikat di Mesir dulu, sekarang diikat, dikekang dalam aturannya Tuhan, bukan gitu, karena mereka sekarang umat yang bebas gitu. Tapi mungkin memang salah ya kalau kita memahami kebebasan itu sebagai nggak ada aturan, karena makin kita lihat hidup masyarakat yang nggak ada aturan itu justru nggak bebas kan. Misalnya nggak ada aturan, yang jahat akan berkuasa, terus abis itu yang lemah ditindas, dan akhirnya kan mulai pikir kayak gini terus nggak bisa jalan loh, kita mesti ada aturan kayaknya. Jadi aturan pasti untuk melindungi keadilan, melindungi orang-orang yang lemah, yang ada kemungkinan untuk ditindas. Jadi kayaknya sih nggak mungkin bisa ada masyarakat bebas tanpa aturan. Cuman kadang kalau saya lihat sih kelihatannya aturan tuh kadang tuh dilihat sebagai malah jadi penindasan sih Pak, menindas dengan aturan atau ditindas oleh aturan gitu. Misalnya kalau kayak di sekolah, let's say konteksnya gitu Pak, aturannya harus pakai seragam gitu. Kenapa sih kami harus pakai seragam? Kami maunya bebas aja gitu. Bebas kan lebih keren, lebih ekspresif gitu. Ini aturan nih menindas kami, menekan kami gitu. Itu ada nuansa itu juga kayaknya Pak kalau orang lihat aturan gitu. Ya, di satu sisi aturan bisa dimanipulasi untuk kepentingan seseorang pasti atau satu kelompok. Tapi kayaknya kalau nggak ada aturan sama sekali juga jadi kacau ya. Orang bisa pakaian seenaknya aja dan akhirnya mau nggak mau kita harus refer ke misalnya apa norma sosial. Gini nggak sopan loh atau gimana. Dan kalau akhirnya norma sosial pun nggak ada ya akhirnya kan orang lakukan apapun yang mereka mau dan itu chaotic. Kitab Hakim-Hakim kan menunjukkan kondisi Israel yang kacau karena nggak ada pemimpin dan bisa dibilang nggak ada aturan. Jadi gimana Pak kita melihat ini Pak? Ini orang yang dibebaskan, satu sisi Israel itu umat yang dibebaskan. Maka sebenarnya pentingnya aturan dalam konteks kehidupan mereka itu apa gitu? Kalau saya lihat sih Miller menegaskannya pentingnya itu dalam hal ini sebagai identitas mereka sebagai umat Allah gitu. Cuma kalau Pak Jimmy sendiri ngeliatnya gimana Pak? Identitas sebagai umat ini saya sangat setuju ya di situ. Maksudnya ketika orang Israel itu menunjukkan diri mereka umat Tuhan ya nggak mungkin mereka cuma lakukan itu dengan label yang ditempel di kepala atau di mana. Tapi dengan menjalankan apa yang Tuhan mau kan. Mereka bertindak sebagai gambar Allah yang benar sebagai umat Tuhan dan karena itu mereka bisa membuat Tuhan dikenal. Dan ya untuk bertindak untuk bikin Tuhan dikenal ya harus ikutin aturannya Tuhan ya. Tapi apakah artinya sebelum 10 hukum atau 10 aturan ini keluar, maka belum ada belum ada status yang jelas bagi masyarakat Israel, bagi orang-orang Israel pada saat itu. Maksudnya status yang jelasnya gimana nih Pak?
sebagai umat Tuhan gitu. Sepenting apa sih harus ada aturan gitu? Apakah memang sebelumnya belum ada aturan? Saya pikir itu juga karena kan kayaknya momen dimana kalau dalam konteks Keluaran momen dimana Tuhan melihat Israel sebagai umatnya itu memang momennya tuh waktu dia mau bebasin Israel dari perbudakan gitu kan Pak. Jadi dari sejak perbudakan mau dikeluarin, disitulah Tuhan mulai bilang engkau akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu gitu. Jadi kayak momen hubungan antara umat dan Tuhan ini baru munculnya kalau konteks Keluaran tuh kayaknya waktu mau dibebasin itu sih. Ketika aturannya keluar atau Sebelum ya? sebelum ya? Iya, sebelum waktu mau dibebasin dari Mesir ya. Nah makanya tadi mengerti bahwa prolognya itu jadi penting gitu karena mereka harus lihat dulu ini yang memberi aturan tuh siapa gitu. Yang membebaskan itu. Iya. Dan juga kita nggak bisa lihat aturan dengan cara sempit sih. Memang tadi kan Denny kasih poin kalau peraturan itu absurd misalnya, ya kita juga nggak rasa ada kebebasan dalam jalanin. Tapi kan kalau di dalam Taurat ya, Taurat itu sendiri kan artinya teaching sih, pengajaran untuk hidup yang benar. Jadi kayaknya manusia kalau dikasih tahu hidup yang benar, dia harusnya merasakan kelimpahan ya waktu mampu hidup benar. Saya sih ngeliatnya mungkin ada dulu saya pernah dengar khotbah nih, bukan Patrick Miller tapi kayaknya dia ada bahas itu juga sih. Yang memberi aturan itu penting untuk dilihat karena kita jadi tahu motivasi dia waktu memberi aturan itu apa gitu. Let's say misalnya saya udah overweight, terus pasangan saya mencintai saya sebegitu besar makanya dia sampai kasih aturan ketat, makan gak boleh ini. Terus kayak kalau setiap kali saya mau makan itu dipukul tangan saya sedat gitu ya. Itu sadis ya. Cuman kan datangnya dari orang yang saya tahu mencintai saya gitu Pak. Jadi saya kayak mau merasa dia lagi opresif terhadap saya, kamu menyiksa hidup saya, tapi kok kayaknya enggak juga, enggak mungkin dia mau menyiksa saya gitu. Gimana maksudnya kita ngeliat itu apakah emang kayak gitu cara ngeliatnya? Iya, sangat setuju sih. Kalau Pol Pot kasih aturan ke kita akan curiga dengan aturan ini kan gitu kan. Tapi kalau Tuhan yang kasih dan udah ada penjelasan ini yang membebaskan kamu loh, dan aku sudah mengalahkan Mesir demi kamu, ya wajar ya untuk orang Israel terima itu dan jalanin. Menjalankan itu bukan di dalam ini ya nuansa keterpaksaan misalnya gitu ya, tapi di dalam nuansa respons terhadap apa yang Tuhan sudah lebih dulu kerjakan. Respons terhadap Tuhan yang baik yang sudah lebih dulu bertindak. Maka harusnya peraturan ini disambut dengan trust ya, Pak ya. Dengan iman ya. Karena seperti tadi Pak Jimmy bilang diberikan oleh Tuhan yang membawa mereka umatnya keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan ya. Ternyata itu inti dari aturan itu sendiri. Atau cara baca aturan atau gimana ya, pendahuluan lah ya, maksudnya seluruh aturan disoroti dari aspek sang pemberi aturan yang baik itu. Ini saya pikir modal yang penting ya. Saya bayangkan misalnya kayak tadi di sekolah gitu ya. Tanpa kita tahu misi atau sekolah yang tempat kita belajar itu seperti apa dan ingin mendidik kita seperti apa, dan mungkin kita perlu tahu yayasannya punya visi seperti apa, guru-gurunya, alumninya, tanpa ada relasi ya kita hanya memandang aturan sebagai aturan belaka gitu, tanpa ada niatan yang jelas untuk membawa kita kemana gitu. Dan akhirnya nggak ada trust terhadap aturan itu gitu. Iya, yang ada mungkin jadi curiga kali ya. Jadi curiga jatuhnya gitu maksudnya. Dan saya pikir saya sih menemukan kayaknya dalam kehidupan Kristen kita sendiri kita ada banyak momen curiga kayak gitu juga nggak sih? Termasuk pada Tuhan ya? Iya terutama bahkan ya terutama pada Tuhan ya. Karena Alkitab tuh kita lihat kayak buku yang penuh dengan peraturan gitu kan ya, saya nggak boleh gini, saya nggak boleh gitu, kayak hidup nggak menyenangkan banget ya, banyak ikatannya gitu. Dan aturan ini kan datangnya dari Tuhan, sehingga kita jadi suspicious, Tuhan nih nggak pengen saya bahagia apa gimana sih kok aturannya kayaknya mengikat sekali gitu. Ya di perjalanan di Padang Gurun juga Israel kayaknya kena racun ini ya, karena entah kenapa kok mereka bisa ngomong kalau rencana Tuhan ini lebih buruk daripada tinggal di Mesir gitu. Jadi kayaknya udah ada bibit-bibit buruk yang masuk dalam percakapan mereka yang bikin mereka curiga Tuhan. Dan kalau Tuhan dicurigai sebagai Allah yang bertindak lebih jahat dari Firaun ya aturannya juga akan dibuang. Ya. Dan ternyata obatnya lihat lagi ayat 2 gitu ya Pak ya. Bahwa akulah Tuhan Allahmu yang bawa keluar dari Mesir, dari tempat perbudakan. Tempat yang sebelumnya engkau berteriak dan meminta dirimu untuk dibebaskan gitu. Cuma kalau kita stop di momen itu ya Pak ya, maksudnya dalam konteks kita sendiri sebagai orang Kristen gitu Pak. Apakah emang semua orang Kristen tuh punya momen kayak gitu Pak? Momen di mana mereka menyadari Allah itu adalah Allah yang membebaskan kita, maka hidup kita semua
selalu melihat kembali ke sana gitu. Oh iya, saya dulu pernah begini. Oh ya, Tuhan dulu pernah begini. Tuhan dulu pernah begini. Maka saya sekarang hidup dengan cara yang berbeda. Apakah semua orang Kristen tuh bisa punya itu? Ya bisa punya, tapi juga Tuhan kan mau kita lihat pengalamannya Israel sebagai pengalaman kita ada di dalamnya juga. Maksudnya gini ya, Tuhan tuh bebaskan Israel dari Mesir dan ini masih Tuhan yang sama untuk kita loh. Jadi kita bisa jadikan pengalaman Israel pengalaman kita juga. Kita ini bagian dari umat Tuhan yang dulu diperlakukan Tuhan seperti ini. Jadi mungkin kita pasti di antara kita nggak ada yang punya pengalaman dibebaskan lewat sungai laut yang dibelah gitu, kemudian musuh kita dihantam dengan 10 tulah. Tapi kan kita bisa bilang saya part dari Israel juga loh, saya part dari umat Tuhan dan dulu diperlakukan seperti ini, Tuhan tolong seperti ini dan Dia akan lakukan hal yang sama untuk kita gitu di dalam konteks kita tentunya. Nah kalau Patrick Miller sendiri Pak, waktu membahas mengenai aturan ini dia bilang ada suatu gambaran bahwa saya yakin dia nggak setuju dengan hal ini gitu dalam pembacaan saya, bahwa aturan itu masalah moral Pak. Jadi orang terutama waktu melihat 10 perintah Allah itu ini melihat mengenai bagaimana kita hidup dengan lebih bermoral gitu. Apakah emang begitu ya Pak poinnya aturan ini dibuat gitu? Kalau nggak itu apa ya maksud usulannya Patrick Miller berarti? Kayaknya maksudnya sisi moralnya itu ada, tapi yang kayak tadi itu Pak, maksudnya terutama tuh bukan masalah bagaimana kita hidup dan membandingkan moralitas Kristen dengan moralitas dunia misalnya kayak gitu-gitu, moralitas Kristen dengan orang-orang pada zaman itu. Tapi terutama masalah identitas aja sih Pak. Bahwa umat Tuhan perlu identitas dan bagian dari identitasnya itu adalah hukum. Sama kayak Indonesia kan juga kita kan punya hukum gitu. Yang unik untuk Indonesia yang nggak akan dimiliki sama negara-negara lain. Undang-Undang Dasar 1945 misalnya. Nah, dalam konteks bangsa Yahudi sendiri kelihatannya ada penegasan soal identitas itu berkaitan juga dengan hukum yang mereka pegang gitu. Dan juga ada dorongan untuk mengasihi Tuhan, dorongan untuk menyembah Tuhan, dorongan untuk mempunyai satu hati yang terfokus ke Tuhan, hidup kudus. Kudus kan berarti memisahkan diri dari dunia untuk Tuhan. Dan ini kan dorongan untuk manusia mengalami kehidupannya dengan limpah gitu, bukan cuma sekadar moral memang, tapi ada aspek-aspek lain, aspek worship, aspek keadilan, aspek belas kasihan dan ya ini mungkin orang bisa soroti ini cuma bagian dari moral juga, tapi anyway, Taurat itu mau membuat manusia itu jadi manusia gitu, menjadi manusia yang hidupnya benar-benar fulfilled di dalam Tuhan gitu, disempurnakan di dalam Tuhan dengan cara jalankan hukum Tuhan. Dan ini mempersiapkan bangsa Israel juga dalam masa depan mereka ketika mereka bertemu dengan budaya-budaya yang lain, bangsa-bangsa yang lain, dan mereka sudah punya aturan yang mengkaitkan dengan tadi Denny bilang identitas mereka gitu ya. Jadi nggak kehilangan identitas sih. Dan itu juga maksudnya karena kan mereka sebelum ini dari Mesir udah ratusan tahun gitu. Oh, mereka keluar dari Mesir, itu pun identitasnya juga masih harus di tuning ya atau gimana? Dikikis. Dari budak menjadi free. Dan uniknya memurnikannya dengan aturan nih. Kita kan selama ini memandang aturan itu tuh ya itu lebih negatif, lebih defensif gitu Pak. Tapi ternyata bisa sepositif ini nuansanya ya. Dan nanti kita lihat sih, maksudnya waktu kita coba untuk bahas beberapa aturan, mungkin nggak semua gitu ya, tapi beberapa aturan ini punya nuansa yang benar-benar menunjukkan bahwa bangsa Israel itu bangsa yang khusus gitu lah, bangsa yang dikhususkan untuk Yahweh gitu, bukan bangsa yang sama dengan bangsa-bangsa lain gitu. Jadi ada nuansa, bukan cuma masalah perbandingan moral kayak tadi yang Pak Jimmy bilang ya, bukan masalah jangan berzina, jangan membunuh dan sebagainya, tapi ada sisi-sisi yang lebih mengikat antara mereka dengan Yahweh juga gitu, dengan Tuhan. Kita bisa masuk ke beberapa hukumnya kali ya, maksudnya kita coba bahas agak lebih konkret sedikit. Misalnya kita masuk ke hukum yang pertama ya. Bagian yang pertama dari hukum ini kan adalah jangan ada padamu Allah lain di hadapanku gitu. Nah ini kira-kira kalau kita ngeliat ini ya, kira-kira nggak tahu kepikiran apa ya, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku ya. Jangan punya cabang hati. Iya, kayak eksklusifan, keesaan Allah. Dan iya, maksudnya dalam hal itu Miller juga menyoroti hal yang sama sih. Waktu dia ngomongin soal Allah, itu bukan cuma masalah ada figur yang disembahnya aja gitu. Tapi masalah hati kita tuh terikat kepada apa gitu. Terikat kepada objek di mana hati kita dan seluruh hidup kita tuh diarahkan ke sana gitu. Jadi ini bukan masalah figur Allahnya aja gitu. Tapi ini masalah hati kita tuh arahnya kemana sih. Itu maksudnya menarik ya, kan kita ngomongin identitas. Dan identitas itu pertama-tama dikaitkan dengan hati kita tuh kepada siapa gitu. Ya, identitas kan biasanya
berkaitan erat dengan apa yang terlihat gitu ya. Identitas saya misalnya sebagai anak SD, kalau ada anak SD ya kelihatan dari seragamnya itu putih merah gitu bawahannya, atau kalau SMA putih abu-abu. Nah ini ternyata nggak langsung fokus dengan apa yang terlihat nih, justru langsung masuk ke hati. Dan dalam konteks di mana mereka baru berinteraksi dengan banyak dewa kan waktu mereka di Mesir gitu. Waktu di Mesir mereka berinteraksi dengan banyak dewa dan Tuhan bilang jangan ada padamu Allah lain. Ya Allah yang di Mesir yang kamu sempat lihat itu gitu. Allahmu cuma satu, yaitu yang membebaskan engkau dari perbudakan di Mesir gitu. Nggak tahu Pak, ini kira-kira penekanannya tuh apa gitu Pak? Kenapa Allah harus menegaskan ini sekali gitu? Tapi ada yang menarik ya, dibilang jangan ada Allah lain di hadapanku. Jadi ternyata ketika orang hidup di dalam Tuhan pun ada kemungkinan, ada kerentanan untuk menyembah yang lain. Jadi kayaknya yang mau ditekankan adalah, oke, kamu tetap mengaku dirimu sebagai umat Tuhan dan kamu tetap hidup di hadapanku, engkau tetap menyembah aku, tapi engkau tambah dengan yang lain gitu. Jadi Tuhan nggak bisa diperlakukan seperti itu gitu. Maksudnya kita mengatakan tetap sama Tuhan, tapi juga ada objek lain yang kita sembah. Nah ini merusak identitas Israel. Jadi identitas Israel ternyata bukan hanya mengambil Yahweh sebagai salah satu ilah dan setelah itu menambahkan dengan yang lain, tapi ya dia satu-satunya. Dan kayaknya ini jadi sesuatu yang sulit dipahami di tengah-tengah zaman di mana semua bangsa tuh politeistik ya. Nggak ada yang cuma satu, tapi yang satu ini kok bilang cuma boleh ada Tuhan dan nggak boleh ada yang lain. Dan ini maksudnya waktu Allah bilang jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Dari sudut pandang kita kan, misalnya kita orang Kristen gitu Pak, atau orang Yahudi juga harusnya ya emang gak ada Allah lain kan, maksudnya Allah cuman Allah gitu, yang lain kan cuman apa gitu, cuman buatan manusia aja gitu, ide-ide kosong dari manusia gitu. Jadi kenapa Tuhan perlu menegaskan hal ini Pak? Kalau di dalam konteks politeisme kan nggak gitu kan, maksudnya pikiran zaman kuno adalah bahwa apapun yang entah itu ditakuti atau dikagumi itu di baliknya ada ilah. Jadi ketika ada kesenangan di baliknya ada ilah, ketika ada ketakutan di baliknya ada ilah yang diharapkan meredakan ketakutan. Jadi ini juga masih kita lanjutin sih, meskipun kita nggak percaya ada ilah di baliknya, tapi kita tetap berharap bahwa ada kesenangan kita yang dipenuhi lewat jalur lain gitu. Atau kalau kita takut ada yang bisa menolong kita tapi lewat jalur lain. Jadi meskipun secara sadar kita tahu nggak ada berhala, tapi secara nggak sadar sih kita mencari jalan lain selain Tuhan untuk kesenangan dan untuk mengatasi ketakutan kita ya. Ya tadi melanjutkan Pak Jimmy ngomong di hadapanku, ini menarik Pak. Ya, hidup kita kan di hadapan Tuhan itu, seluruhan hidup kita ini. Jadi benar-benar nggak boleh ada celah sedikit pun. Kan ini nggak bilang hanya di hadapanku itu ngomongin hanya satu bagian kecil atau hanya sebagian dari hidup kita, tapi yang saya bayangkan di hadapan Allah adalah seluruh hidup kita. Jadi ketika kita mengaku kita hidup di hadapan Tuhan ya, berarti kan kita hidup di jalannya Tuhan, di dalam umatnya Tuhan, di dalam konteksnya Tuhan. Jadi ini kalau secara individu orang dengar ini ya, mereka akan bilang ya, saya sih nggak mungkin nggak menyembah Tuhan karena lingkungan saya kayak gini semua kok. Karena saya nggak mungkin tidak datang ke bait suci misalnya atau ke kemah suci. Saya nggak mungkin makan makanan cemar sedangkan seluruh toko jualannya kosher gitu misalnya yang halal. Ya, saya nggak ada pilihan sih selain menyembah Tuhan. Tapi ya ternyata bisa tetap ada bolongnya gitu. Bahwa di tengah-tengah keadaan yang kayaknya steril di hadapan Tuhan, kamu bisa punya hati yang lain gitu. Sampai Tuhan masukkan dalam hukum yang pertama gitu. Iya. Ya, ternyata kita serentan itu. Iya betul. Bahkan di dalam ya ini misalnya kami bergereja di Gary gitu, yang pelayanan ini, pelayanan itu, ibadah ini, ibadah itu pun juga ada risiko, ada gereja lain di hadapan. Jangan ada gereja lain, Allah lain. Ya ini mengingatkan dan ya pernyataan waspadalah gitu sebetulnya. Meskipun Anda terlihat lingkungan Anda itu steril, aman, tapi ya belum tentu, karena Allah sendiri kasih peringatan ini. Iya, dan kalau Patrick Miller juga menyoroti ayat bagian itu sih Pak, di hadapanku itu gitu. Dia bilang ini ada perdebatan ya mengenai bagaimana memaknai ini gitu. Apakah di hadapan tuh before gitu di hadapan Allah, atau di hadapan tuh maksudnya di sebelah, di besides Allah gitu, atau di belakang Allah dan di balik Allah gitu. Dan dia bilang kita nggak tahu perdebatan ini jawabannya yang mana, tapi bagi dia ayat ini dibuat ambigu supaya mencakup semua aspek itu gitu. Semua aspek itu dimanapun itu benar-benar cuma Allah dan satu ini gitu, nggak ada yang benar-benar nggak ada yang lain. Itu saya pikir ini ya identitas inti dari identitas mereka sebagai umat Tuhan tuh ini gitu.
Allah yang kepadanya mereka menyembah gitu. Itu menarik ya. Ketidakpastian interpretasi malah mendapatkan interpretasi yang Menyeluruh. kuat, yang menyeluruh gitu. Karena kelimpahannya di situ justru Pak. Iya, dia memang melawan konsep hermeneutik harus milih. Make theological decision, I take all. Katanya. Patrick Miller Pak. Oh iya, Patrick Miller, Pak. dia belum ikut kelas Pak Billy berarti. Ya nggak harus pilih gitu kalau buat dia gitu. Ya menarik. Dan ini ya maksudnya kalau kita lihat kan sebenarnya aturan yang pertama ini berkaitan dengan aturan yang kedua juga Pak ya. Di mana dikatakan jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas atau yang ada di bumi di bawah atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Oke. Nah kalau kita baca ayat ini kan biasanya langsung ada perdebatan iconoclast, iconodules gitu. Jangan punya image, kita hancurin patung atau apa. Nah Patrick Miller lihatnya gimana? Kalau Patrick Miller melihatnya ada dua aspek ya Pak ya. Yang pertama bagi dia kita nggak boleh punya idol atau image mengenai Allah di depan kita. Itu untuk menunjukkan kalau istilahnya dia ya utter powerlessness of idols gitu. Sebegitu powerlessnya idols gitu, sehingga nggak mungkin sama sekali lah kita buat sesuatu yang bisa menggambarkan Tuhan gitu. Nggak mungkin. Nggak mungkin menggambarkan Tuhan. Nggak mungkin membuat sesuatu yang bisa menggambarkan Tuhan gitu. Nggak ada. Gitu. Oh karena dia itu powerless gitu, maksudnya image itu powerless. Iya, semua image yang dari dunia ciptaan ini tuh powerless untuk menggambarkan Tuhan gitu. Berarti perintah ini tentang menggambarkan Tuhan ya, bukan berhala lain. Jangan membuat patung yang menyerupai apapun dan sujud menyembah kepadanya. Iya, karena saya pikirnya waktu saya baca ini, maksudnya saya nggak, karena aturan kedua itu udah clear soal berhala. Saya pikir ini, maksudnya saya rasa ini nggak lagi ngomongin soal berhala lagi, tapi ngomongin soal relasi mereka dengan Yahweh. Dan dalam hal ini waktu dalam relasi mereka dengan Yahweh sendiri, mereka lihat bangsa-bangsa itu punya patung dari Allahnya gitu. Nah, kalau Yahweh akan bilang nggak boleh, itu pun nggak boleh gitu. Karena image itu totally powerless untuk bisa mengekspresikan Tuhan. Iya itu, ada sisi itu. Dan yang kedua, yang saya pikir, saya kayaknya dulu kayak Pak Jimmy pernah bahas 10 perintah lah. Pernah juga, kan? di Bandung. Iya, waktu di Bandung saya ingat kayak Pak Jimmy ada pernah singgung ini juga gitu. Yaitu bahwa ya Kejadian 1 udah bilang sih image of God itu udah ada gitu. Yaitu manusia gitu. Jadi manusia itu diciptakan sebagai gambar dan rupa Allah, image kan gambar gitu. Sehingga waktu manusia membuat idol atau gambaran Allah yang lain yang bukan sebenarnya yang ya gambaran Allah lain itu malah menggagalkan atau kalau pakai bahasanya Patrick Miller itu violation of God's reality, realitanya Tuhan, and the human purpose, tujuan manusia diciptakan gitu. Jadi sudah bikin konsep Tuhan jadi kacau dalam pikiran kita juga merusak konsep kita tentang manusia sendiri ya. Tentang diri kita sendiri gitu. Idenya sih ke situ Pak, nggak tahu Pak Jimmy gimana Pak? Setuju. Saya jadi tertarik yang Calvin bilang ya bahwa ada living image of God gitu. Maksudnya kita ini loh gambar Allah yang hidup dan kayaknya nggak bisa membuat Tuhan yang begitu dinamis itu dipolakan di dalam image yang statis gitu. Justru di dalam diri manusia yang mampu mengasihi, mampu bertindak adil harusnya dan mampu hidup suci. Disinilah gambar Allah dinyatakan. Jadi Allah itu nggak bisa digambarkan secara statis justru, tapi secara dinamis di dalam dinamika kehidupan manusia. Dan di saat yang sama, aku jadi kepikiran gitu. Ketika kita bilang nih gambar Allah itu patung ini, kita sedang merendahkan atau menghina gambar Allah yang sesungguhnya. Iya, manusia. Itu manusia. Gitu. Di saat yang sama, orang yang menyembah patung atau membuat patung menyembahnya itu berpikir sedang menyembah Tuhan, padahal bukan hanya mendukakan dan menghina Tuhan, tapi menghina manusia sendiri. Dan menarik kan karena kalau Patrick Miller tuh salah satu alasan kenapa dia tokoh yang menarik banget Pak bagi saya karena dia waktu bahas aturan-aturan 10 perintah Allah ini dia kaitkan semua cerita Alkitab yang berkaitan dengan aturan ini. Jadi kita dapat gambaran progresnya dari Kejadian sampai Perjanjian Baru, bagaimana sih pemahaman mengenai aturan ini tuh berkembang. Dan ya yang menarik kan aturan ini kan langsung dilanggar oleh bangsa Israel ya. Lembu emas ya. Anak lembu emas. Masalahnya anak lembu emas kan bukan mereka buat untuk menggambarkan ilah dari Mesir kan Pak. Inilah Tuhan yang membebaskan kamu dari Mesir. Iya. Gitu. Jadi
Dan mereka pikir mereka sedang menghormati Tuhan loh, karena dari emas, karya logam waktu itu kan tinggi sekali gitu. Terus lembu, gambaran kekuatan. Tapi Tuhan sangat merasa terhina gitu. Masa kalau kita tahu kita gambar dan rupa Allah, terus nggak boleh ada gambar mengenai Allah gitu. Terus bagaimana? Maksudnya hubungannya sama kita berarti apa gitu? Berarti kita nggak, kalau balik ke perdebatan itu lagi, berarti nggak boleh ada gambar lukisan tentang Tuhan kah? Atau boleh gambar muka Tuhan? Kalau saya nggak lihat ke situ ya, karena itu kan ada kaitan dengan penyembahan. Kamu nggak boleh bikin image lalu sujud menyembah kepadanya gitu. Tetapi image itu bukan untuk disembah, tapi untuk berinteraksi dengan image dan akhirnya kenal Tuhan. Kan Tuhan menginginkan kita untuk misalnya mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita, mengasihi our neighbor. Dan interaksi dengan sesama ini yang sebenarnya bisa membuat image Allah itu jadi makin nyata di kita gitu. Dan kita nggak mungkin berinteraksi dengan patung lalu mendapatkan hal yang sama kan. Jadi kayaknya membuat karya seni itu bukan bagian dari larangan ini ya. Tapi membuat ada cara untuk kenal Tuhan dengan interaksi, dan interaksinya adalah menyembah, itu nggak bisa. Terus gimana kenal Tuhan dong? Apa dengan menyembah manusia? Enggak, kita berinteraksi sebagai sesama manusia, dan dari situ kita belajar untuk lihat image of God itu dipancarkan gitu. Berarti dari mengenal sesama kita bisa melihat Allah gitu ya, dinyatakan di dalam kehidupan sesama. Masanya kadang-kadang kalau kita sesama kayaknya yang tidak lebih banyak seperti muncul, Allah. yang lebih banyak muncul bukan Allah kayaknya. Kamu bergaulnya sama siapa ya? Coba sama kami. itu gimana Pak, maksudnya bagi kita yang merasa, atau mungkin ya enggak orang lain lah, kita sendiri gitu merasa kayaknya orang kalau lihat hidup saya nggak lihat Tuhan, itu gimana Pak ya kita? Lebih mending ke patung, lihat patung. Kayaknya patung lebih baik daripada teman-teman saya. Paling patung nggak menyakiti ya, nggak berdusta, ingkar janji. Iya benar. Bener lagi. Tapi ini pergumulannya Calvin kan waktu dia mau merumuskan tentang image of God, dan dia bilang ya ada kontroversi kan, apakah image of God masih ada atau enggak. Dan Calvin dengan susah bilang masih. Dia ngomongin susah gitu. Image of God tuh masih ada karena Alkitab bilang gitu, meskipun kadang-kadang kita agak susah lihatnya gitu. Dan ya makin kita berinteraksi dengan orang kok makin sadar bahwa kayaknya nggak bisa loh kenal Tuhan dengan interaksi seperti ini. Tapi justru itu ini uniknya bahwa Tuhan mau ada umat yang di dalamnya itu orang bisa menikmati belajar mengenal Tuhan lewat interaksi dengan umat ini. Berarti kita harusnya percaya sih pengudusan Tuhan dan perubahan yang Tuhan berikan itu bisa real terjadi. Ya dengan progres dan dengan dengan proses, tapi tetap harusnya mungkin gitu. Nah ini saya kepikiran satu hal lagi Pak. Bicara tadi bangsa Israel terjebak melakukan kesalahan ini padahal udah diperingatkan bikin patung lembu emas ini. Kalau zaman kita sekarang, khususnya orang Kristen di gereja kan, ini jauh dari kita, sepertinya jauh dari kita dosa ini. Karena kita nggak terbiasa bikin patung, nggak terbiasa bikin sesuatu untuk kita sembah gitu. Nah, tapi saya jadi kepikir kok ini kayak nggak terlalu relevan untuk orang-orang zaman sekarang nih, aturan ini, Pak. Apa masih relevan ya? Kalau saya ingat Jean-Luc Marion, nah dia menulis tentang bagaimana orang kafir itu membuat patung di luar gereja, membuat patung di kuil. Sedangkan orang Kristen tuh membuat patung tentang Tuhan tuh di gereja. Misalnya kita melukiskan tentang Tuhan dengan doktrin dan ajaran yang membuat dia tuh nggak sama dengan yang diajarkan Alkitab. Jadi kita mengimagekan Tuhan dengan berpikir mungkin bukan dengan patung karya seni, tapi dengan mengatakan Tuhan tuh kayak gini loh, dan dia nggak kayak gitu ternyata gitu. Yang paling simpel misalnya kita kan di kekristenan masih kadang terpengaruh sama konsep unmoved-movernya Aristotle, bahwa kekuatan paling utama tuh nggak ada perasaan, dia cuma mikirin dirinya, rasio murni. Dan kita kadang-kadang pikir Tuhan kayak gitu, Tuhan nggak mungkin lah punya perasaan yang real gitu. Kalau kita tersakiti, Tuhan nggak mungkin mengerti sakitnya kita karena dia kan Tuhan. Nah ini kan impassibility of God di dalam aspek ini sebenarnya ya sedang membuat image yang salah gitu, berhalanya di sini. Termasuk juga misalnya seperti teologi kemakmuran misalnya Pak, menggambarkan Tuhan yang memberikan segala sesuatu yang kita minta gitu. Itu juga seperti sedang membuat patung. Ya, meskipun kita harus bikin disclaimer bahwa kita tidak sedang menyindir aliran apapun, kecuali aliran teologi kemakmuran. Ya, sangat benar ya, kita seperti memfitnah Tuhan bukan dalam tanda kutip ya memang ya, dengan membuat teologi baru yang Alkitab akan rasa asing. Kok Tuhan kayak gini sih kamu gambarkan? Ya, jadi bentuknya nggak harus selalu patung ya, maksudnya pikiran konsep kita menurut Jean-Luc Marion. Iya, ini menarik. Dan kira-kira maksudnya dalam konteks kita
image seperti apa gitu Pak yang bisa kita buat mengenai Allah yang salah selain masalah pemikiran gitu Pak? Ada nggak image lain yang mungkin kita buat mengenai siapa Allah yang akhirnya jadi kayak pitfall-nya itu di mana gitu untuk hukum ini gitu Pak? Belum kepikiran, mungkin ada usul. Ya belum kepikiran juga sih. Saya kan udah keluarkan Jean-Luc Marion, sekarang giliran kamu dong. Karena saya kepikiran itu, pitfall-nya apa ya? Saya mikirnya ya mungkin sebenarnya waktu kita tidak menghidupi peranan kita sebagai gambar dan rupa Allah, itu pun kita lagi melanggar hukum yang kedua gitu. Waktu kita sedang tidak memanusiakan manusia, kita sedang menghina Tuhan. Iya, waktu kita tidak memperlakukan kan image of God, gambar Allah itu harusnya menyatakan siapa Allah. At least dari kita sendiri hidup, itu harusnya menyatakan siapa Allah. Waktu kita nggak menjalani itu misalnya, kita sendiri juga sedang melanggar hukum yang kedua ini. Kita sedang jadi berhala gitu ya, maksudnya mencerminkan berhala bukan mencerminkan Tuhan. Iya, karena orang jadi melihat Tuhan harusnya di kita, tapi mereka melihat Tuhan dengan cara yang salah gitu. Jadi lihat hantu gitu. Ya mungkin itu Patrick Miller atau Danny Miller. Nggak tahu di kepala saya udah campur siapa di sini. Ya, tapi ini menarik. Jadi kita bukan cuma membuat patung dengan tangan, kita membuat patung dengan konsep pikiran kita, dan kita membuat patung Dengan image tindakan kita. Allah ini dengan tindakan kita ya. Saya nggak tahu sih itu seberapa valid itu gitu, cuman ya kepikiran. Iya, tapi menarik. Iya, ini good point. Dan makin ngeri ya, makin banyak aja nih kemungkinan melanggar hukum ini. Benar. Iya, karena maksudnya sangat mungkin sih ya, maksudnya kita orang tuh salah mengenal Tuhan tuh karena kita gitu kan ya. Mungkin kita lebih seringnya familiar dengan istilah yang lebih sederhana gitu, jadi batu sandungan kah, atau jadi ini, tapi sebenarnya kita sedang melanggar hukum ini gitu. Kita mesti ganti jadi patung sandungan gitu. Iya. Bisa. Menarik nih, baru hukum kedua udah sangat menarik. Udah mau di stop sama Bulian. Iya, kepikiran itu sih, dan Patrick Miller juga waktu bahas ini dia ngutip dari Mazmur 115 ayat 3 sampai 8 terkait dengan image berhala, tapi ini berhala bangsa-bangsa lain sebenarnya. Dia bilang ya, berhala-berhala bangsa lain itu dari perak dan emas, buatan tangan manusia, punya mulut tapi nggak berkata-kata, punya mata tapi nggak melihat, punya telinga tapi nggak mendengar, dan seterusnya. Dan di endingnya di ayat 8 tuh dibilang seperti itulah jadi orang-orang yang membuatnya gitu, orang-orang yang percaya kepadanya. Jadi image Allah yang seperti apa yang kita lagi pegang dalam pikiran kita nantinya akan jadi seperti itu gitu. Makanya punya image Allah yang salah itu justru jadi masalah gitu. Tapi menarik ya, kita sangat sering jatuh di misalnya kerasnya Allah gitu. Allah itu bisa bertindak keras, bisa menghukum dan lain-lain. Lalu kita berpikir bahwa ya kita juga bisa kayak gitu loh. Kalau kita punya power, kita bisa tindas orang, bisa keras karena Tuhan juga keras. Tapi kita lupa melihat bahwa kerasnya Tuhan itu adalah ekspresi dari belas kasihannya gitu. Dia keras sama orang yang menindas orang lain misalnya. Nah, jadi kita kayaknya salah pilih sisi gitu waktu kita mau contohin Tuhan. Harusnya kita ambil belas kasihan, kita malah ambil sisi kerasnya penghukuman yang kalau di Tuhan itu dasarnya adalah belas kasihan. Kalau di kita dasarnya ya narsis doang gitu, pengen show of power. Karena satu soal ini ya, menyebut nama Tuhan secara sembarangan. Gitu. Jadi kalau saya baca ayatnya ini ayat 7 ya, 20 ayat 7, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan gitu. Nah, ini biasa pemaknaan kita kalau baca aturan ini arahnya kemana ya? Lebih ke ini mungkin ada segel terhadap trustworthiness kita ini bisa dipercaya atau enggak, itu apa istilahnya? Kayak sumpah gitu nggak sih maksudnya? Iya, maksudnya kalau kita orangnya gampang bisa dipercaya, terbukti yang dikatakan itu selalu konsisten, kita kan nggak perlu take higher power untuk jadi pendukung kita gitu. Ya tinggal bilang kalau benar-benar enggak gitu. Tapi di dalam kasus tertentu kan kita mesti pakai nama Tuhan, misalnya di dalam sumpah kalau di pengadilan. Nah, yang bahaya kan kalau dalam segala kasus kita pakai nama Tuhan gitu. Karena kita memang nggak dipercaya lagi, terus kita mesti pakai kata-kata itu. Dan kalau misal di konteks pengadilan kan emang harus ada sumpah kepada Tuhan itu Pak. Itu beda sama yang Bapak tadi. Beda, justru yang mau ditekankan adalah ya in vain ya, maksudnya harusnya nggak kayak gitu kok pakai gitu. Cuma sekadar misalnya nanti janjian ketemu di sini ya, ayo sumpah dulu gitu misalnya. Itu kayaknya menunjukkan kita ini not trustworthy, terus untuk bisa meyakinkan orang kita mesti tarik nama Tuhan rendah gitu untuk hal-hal sepele. Iya, dan memang Patrick Miller juga menyoroti ke situ sih Pak. Mirip ya? Iya. Karena dalam pandangannya Patrick Miller itu dia melihat nama Allah itu berkaitan dengan divine presence dan reality of God gitu. Jadi nama Allah itu nggak lepas dari pribadinya Allah gitu.
Sehingga waktu kita gunakan nama Allah in vain ya gitu, kayak kalau kita di sini bilang sembarangan sih, cuman in vain kayaknya konotasinya bukan sembarangan gitu. Dan buat kondisi yang nggak layak gitu, kondisi yang sia-sia, kondisi yang rendah. Iya. Nah, kita menggunakan nama Allah dalam kondisi yang sia-sia kayak gitu. Itu pun udah jadi masalah gitu. Tentu ada penekanan yang lain juga, Pak. Maksudnya bersumpah untuk sesuatu yang sebenarnya nggak benar, kita Oh iya pasti. sumpah demi Allah, tapi ternyata kita Itu emang sih, udah bohong. jangan bersaksi dusta, nanti ada. Tapi kita kayaknya nggak akan sampai situ deh. Protes nanti timnya. Kapan pulangnya? Cuman kalau ini penyorotannya lebih ke bagaimana kita menggunakan nama Allah sih. Dan yang menarik kalau Patrick Miller menyoroti, terus jadi nama Allah kita gunakan dalam konteks apa? Nah kalau Patrick Miller menyorotinya ya dari Kejadian sih dibilang nama Allah tuh munculnya dalam konteks ibadah sih. Jadi penggunaan nama Allah yang nggak in vain itu dalam hal apa ya? Itu dalam hal ibadah gitu. Tuh melihat pentingnya nama Allah dan tempat menggunakan nama Allah yang benar gitu. Tapi kalau konteks Yahudi pemaknaan nama Tuhan tuh gimana, Pak ya? Maksudnya? Masa untuk orang Yahudi sendiri waktu mereka mau menyebut nama Tuhan tuh emang mereka sikapnya gimana gitu? Wah, kalau mereka kan mempunyai bahkan misalnya sebutan-sebutan lain supaya menghindarkan diri nggak harus sebut nama Tuhan. Mereka bisa pakai, bahkan ada bagian Alkitab yang mengatakan the name gitu, sang nama gitu, supaya menghindarkan nggak sembarangan sebut nama Tuhan. Lalu dalam yang mungkin yang kita udah tahu ya, salinan-salinan naskah-naskah Alkitab, naskah-naskah PL gitu, misalnya orang akan pakai tinta khusus, pakai pakaian khusus untuk tulis nama YHWH gitu, Yod He Vav He, dan untuk itu pun mereka harus lakukan dengan cara yang sangat hormat. Jadi terbiasa untuk menganggap nama Tuhan itu spesial, tempatnya sangat murni dan nggak boleh sembarangan. Sebenarnya itu budaya Alkitab ya, dan harusnya kita warisi itu sih. Ya betul sih, dan Patrick Miller menyayangkan itu gitu, Pak. Kayaknya kita sangat ringan dalam bawa nama Tuhan, termasuk nama Yesus juga gitu, Pak. Jadi even sekarang kan sering kayak gitu ya, ada terjadi apa-apa dalam nama kayak gitu. Kayak ringan banget ya kayak munculin nama itu gitu. Tapi gimana kita, apakah biar kita jadi ekstrim kayak satunya lagi nanti? Ada banyak cara sih untuk mengekspresikan bahasa. Saya ingat ada satu psikolog, saya lupa siapa ya. Dia bilang begini ya, ketika kosakata kita kurang, mengganti kata-kata yang kurang itu dengan makian itu lebih gampang gitu maksudnya. Jadi tinggal ngomong kata itu dan kayaknya orang udah bisa ngerti lah kira-kira kita mau kemana. Dan itu kan buruk ya, kita nggak terbiasa untuk gali kosakata kita atau menambahnya dengan kata-kata yang lebih tepat. Saya jadi inget dulu Pak, waktu SD ya, katanya sering ngomong kasar kan. Sering ngomong kasar. Dari SD ya? Temen saya lah. Masa akhirnya disaraninnya kayak jangan ngomong gitu lah, ngomong pakai nama-nama buah aja, kayak misalnya jeruk gitu, semangka gitu. Tapi kayak nggak, bukan itu masa arahnya nggak. Bukan itu solusinya. Jadi bagaimana kita untuk tidak menggunakan nama Tuhan secara sembarangan ya Pak? Maksudnya apalagi udah terbiasa dengan nama Tuhan yang dengan murah dilempar gitu Pak? Kayaknya mesti dari kebiasaan kita baca Alkitab paling nggak, jadi kita lebih menghormati bagaimana cerita Alkitab itu menghormati nama Tuhan. Dan penghormatan terhadap nama Tuhan itu baru dengan tulus bisa kita lakukan waktu kita mengenal siapa Tuhan ya, gitu Pak? Iya. Ya sama lah, kita kayak sekarang juga agak takut dengan nama-nama tertentu, misalnya nama presiden gitu kan, kita nggak berani sebut sembarangan karena ya? Ketahuan. disebut sembarangan viral, masuk penjara, kelar kan, selesai gitu. Kayaknya karena kita tahu siapa orang yang ini gitu, jadi kita nggak main-main sama namanya gitu kan ya. Maksudnya mungkin pengenalan terhadap Tuhan itu siapa gitu akan sangat menolong ya. 10 hukum tentu kita nggak soroti semua, kita mungkin soroti yang terakhir lah ya. Maksudnya ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Terusin sedikit. Sebab sekali lagi 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Ya. Ini Sabat by the way, kita rekamannya di Sabat kan ya? Iya, ini bukan kerja kok, ini rest. We're resting. Tapi kalimat terakhir itu kan bagus banget ya. Tuhan menguduskan dan memberkati. Memberkati hari Sabat dan menguduskan. Iya. Dan Tuhan mengatakan, ayo berbagian di dalam berkat ini loh. Dan itu kan indah banget ya.
Iya sih, saya waktu baca Sabat biasanya itu perdebatannya masalah Mana boleh, mana enggak. iya mana boleh, mana yang termasuk kerja, mana yang enggak. Rekam podcast kerja bukan? Rekam podcast kerja bukan. Kita sih nggak kerja, mereka yang kerja. Pelanggar-pelanggar Sabat. Ya atau itu ya, simply baca buku Patrick Miller di Sabat kira-kira itu. Kerja atau enggak gitu, karena mana yang kerja, mana yang enggak, mana yang boleh, mana yang enggak boleh. Ada banyak aspek indah dari Sabat sih. Ini bukan, sekali lagi, bukan hal yang sifatnya mengikat, terutama mengikat untuk mengekang, tapi sifatnya gift ya. Iya. Hadiah gitu justru. Cuma kadang orang pikir kan kalau gift berarti opsional loh gitu. Tapi Alkitab bilang nggak gitu. Ini not an option gitu. Kamu harus. Tapi juga gift gitu. Kayaknya kita susah padukan itu ya. Iya, antara gift sama Kalau yang bagus harusnya bebas, free gitu. Cuma kalau Pak Jimmy lihat sendiri nuansanya kebutuhan untuk Sabat tuh apa gitu Pak? Menikmati Tuhan ya. Ada saat rest, ada saat bisa mencicipi kondisi final yang Tuhan janjikan. Karena kan dikatakan 6 hari Tuhan kerja, hari ke-7 Tuhan memberkati, Tuhan beristirahat. Dan kayaknya ini undangan untuk, kalau di Alkitab ya, hari nanti itu loh, the day ketika Tuhan menyempurnakan semua. Dan ya Tuhan izinkan kita cicipi di Sabat yang kita alami sekarang gitu, di hari ini gitu. Ya mungkin yang agak sulitnya mengartikan yang ayat 10-nya ya, jangan melakukan suatu pekerjaan dan seterusnya. Itu yang seringkali jadi perdebatan kan, mana yang termasuk dengan pekerjaan, mana yang si jangan melakukannya ini mengcover apa aja sebenarnya. Akhirnya fokusnya ke situ gitu, padahal ada ayat lain yang juga sama indahnya gitu. Kalau Patrick Miller sih menyoroti ini ya, maksudnya yang pertama, kerja itu kan esensial untuk survivalnya manusia gitu. Kayaknya kalau kita benar-benar larang orang kerja sama sekali, itu nggak mungkin ya. Bukan aturan yang realistis untuk dihidupi ataupun dijalani gitu. Dan Patrick Miller menyorotinya memang masalah mengkhususkannya itu sih. Jadi kan dikhususkan, hari Sabat itu kan dikhususkan ya. Jadi ini berbeda dari 6 hari yang kamu udah jalan, yang kita udah jalani gitu. Ya ada sesuatu yang berbeda di sini gitu. Jadi berbedanya itu sih sebenarnya, terutama pentingnya tuh di situ gitu. Dan saya jadi keinget yang tadi di awal ya, prolognya di ayat 2 gitu. Akulah Tuhan Allahmu. Kalau kita membaca aturan ini diberikan oleh pribadi yang kita trust, kita percaya, maka harusnya kita nggak curiga gitu. Oh ini larangan untuk saya membatasi melakukan ini ya, mungkin enggak, tapi ya ini untuk kita memperjelas identitas kita dan sebenarnya juga ini untuk manusia juga kan ya Pak ya, untuk adanya waktu yang bukan hanya kerja dan kerja, tapi juga ada bagian untuk Tuhan. Dan itu maksudnya, dan bagi saya harusnya bagi orang Israel itu ini perintah yang mengharukan sih, karena mereka selama ini diperbudak. Nggak ada Sabat buat mereka gitu. 24 jam 7 kali. Iya, 24 kali 7 itu nggak ada Sabat untuk mereka sama sekali gitu. Jadi waktu akhirnya mereka bisa menikmati Sabat, itu kan justru bukti bahwa mereka orang bebas. Yes, itu balik ke identitas tadi. Gitu. Jadi melihat Sabat ini melihat sebagai hari di mana kita menikmati kebebasan. Maksudnya merayakan kebebasan yang Tuhan berikan gitu. Bukan jadi hari yang aduh padahal gue masih mau kerja lagi loh, nih kerja masih banyak tapi jadi paper. Ya termasuk kan misalnya untuk konteks hamba Tuhan, misalnya ada khotbah sore, persiapan khotbah sore misalnya kayak gitu kan jadi kerja atau apa kayak nggak jadi pemaknaan jadi salah gitu Pak ya. Ngelihat Sabat tuh jadi beban gitu akhirnya gitu. Tapi bahkan di dalam tradisi reform kan melihat bahwa misalnya work of mercy itu bukan work gitu. Maksudnya bukan yang dilarang. Kalau kamu lihat yang Tuhan Yesus bilang juga, kalau kamu lihat lembumu terperosok kamu tolong gitu. Terus ada orang terperosok kamu cuekin karena takut melanggar Sabat. Itu aneh juga ya Pak ya. Maksudnya iya, Yesus juga menyembuhkan orang di hari Sabat. Dan itu bukan sekedar untuk ajak berantem orang Farisi, bukan kan Pak? Ada unsur itu sih serunya, tapi juga ada unsur lain gitu. Misalnya ya kalau mau memberikan rest di hari Sabat harus termasuk rest dari gangguan penyakit loh sebenarnya, gangguan penindasan kejahatan, evil, penyakit. Itu rest yang Tuhan janjikan sih. Iya, setuju. Dan ini ya kalau Calvert ya, ini Patrick Miller menarik Pak karena dia kutip banyak orang. Calvert dalam tulisan Patrick Miller dikatakan ini ya, we are to celebrate, rejoice and be free to the glory of God, itu di dalam hari Sabat. Jadi justru Sabat itu adalah sesuatu yang sets us free, membebaskan kita dari ikatan kerja. Ya itu kan justru nggak tahu ya, bagi budak itu loh, hari istirahat itu kan justru sesuatu yang sangat-sangat dinantikan ya. Tapi kita
kita bukan budak kan, Pak. Jadi kita nggak perlu istirahat atau gimana, Pak? Guru SKC, sorry, kamu udah mahasiswa STT sekarang, sorry. Masih guru SKC kan? Bagi guru SKC nggak ada istirahat. Cuma kalau misalnya sekedar untuk ini Pak, untuk meluruskan sedikit bagi orang-orang yang memang masih dilema dengan sabat, kerja atau nggak kerja. Secara prinsip mereka mungkin udah oke, gitu, ini indah, menikmati Tuhan dan sebagainya. Tapi again, kalau praktisnya jadi gimana nih Pak? Apakah ada saat dimana kita kan nggak bisa ambil keputusan. Misalnya kita kerja di rumah sakit lalu kita dijadwalkan, tapi kan ini bisa dibilang work of mercy lah ya, ada orang sakit kok kita nggak tolong. Tapi umpama kita ditugaskan di tempat lain gitu dan kita nggak ada pilihan selain taat, ya kita tuh korban sebenarnya. Karena kan Tuhan mengatakan kamu jangan kerja, terus lembumu jangan kerja, orang-orang di rumahmu, anakmu, budakmu jangan kerja. Berarti kan harusnya kita tunjukin aturan ini ke bos kali. Bos, kok saya dijadwalin hari Minggu bos gitu. Tapi kalau nggak bisa ya jangan lihat orang sebagai pelanggar sabat kali, tapi sebagai korban dia nggak bisa bersabat. Tapi ini juga message penting untuk para pembuat peraturan atau para pemilik bisnis nih, Pak. Para bos kalau para bos satu. Jadi bos-bos Kristen gitu ya. Iya. Untuk menjalankan ini gitu. Iya, betul. Dan menariknya ini juga apa? Maksudnya sahabat ini bukan hanya bagi mereka gitu, tetapi bagi budak mereka juga, bagi orang asing yang tinggal di tengah-tengah mereka juga. Bahkan binatang mereka. Iya, bahkan binatang mereka. Saya ngebayangnya poin dari aturan ini berarti sebagaimana Mesir memperlakukan kamu, jangan perlakukan itu kan. Iya. Kamu dulu nggak dianggap loh haknya. Iya. Sekarang kamu nggak bisa gitu ke orang. Sekarang kamu punya budak, jangan perlakukan mereka kayak dulu gitu. Kalau nggak nanti Tuhan akan kasih tulah ke kamu. Ya ada, Tuhan akan balas ke kamu. Iya. Ya keren sih. Dan tadi itu Pak Jimmy juga ya tuh, pas saya mendengar Pak Jimmy tadi mirip-mirip banget sama Patrick Miller ini gitu. Waduh. Karena satu sisi kan sabat tuh hari ke-7 Pak ya. Tapi kan kebangkitan Kristus tuh hari pertama gitu. Jadi antara hari 7 dan hari pertama tuh ada irisan gitu Pak. Dan kalau Patrick Miller menyorotinya itu justru ini gitu. Ini adalah gambaran dari akhir zaman, maksudnya kedatangan Tuhan yang kedua gitu. Di mana kita menikmati rest di dalam Tuhan yang full gitu. Ada nuansa waktu kedatangan Tuhan tuh ada nuansa rest gitu nggak sih Pak? Rest yang benar-benar sejati, yang kekal gitu. Jadi waktu Tuhan datang kita tidur atau? Ya konsep restnya kayaknya harus diingat. Rest kan kalau dalam konsep Timur Dekat kuno paling enggak itu waktu ini loh, waktu misalnya raja bangun istana beres lalu rajanya tuh duduk di tahtanya, itu restnya gitu. Jadi rest ada kaitan dengan di enthroned, diberikan tahta lalu sang raja itu mulai bertahta. Dan kalau raja bertahta tugas kita kan menyembah gitu, bukan tidur. Tapi menyembah raja itu adalah restnya kita gitu. Di situ kita menemukan rest gitu. Wah itu ini menyembah Tuhan, kebaktian minggu gitu masalah saya gitu itu salah jadi, satunya iya. Tapi kebaktian minggu bagi yang pelayanan pianis agak-agak nggak rest, nggak restless lah itu. Itu maksudnya bagi itu bagi pelayanan gimana Pak ya? Restless loh Pak kita. Pak Jimmy juga mungkin harus khotbah juga restless juga kali nggak? Tetap rest karena bagian dari pelayanan kita kan, kita melihat bagaimana kita diizinkan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Kayak imam melayani kan, makanya mungkin pelayanan ada jadwal gantian kali biar saling melayani. Kali ini saya yang dilayani, besok saya yang melayani. Ya jadi pembahasan mengenai Patrick Miller ini bagi saya satu sisi sangat menarik karena ini Pak, ini karena tokoh yang banyak baca gitu loh Pak. Waktu saya baca tulisan dia itu berasa banget dia ngutip ini, ngutip itu, ngutip ini, ngutip itu. Memang ada kelimpahan yang beda ya Pak ya, dengan orang yang banyak baca ya? Enggak juga sih. Ada orang yang banyak kutipan tapi tetap aja nggak terlalu insightful. Ya anugerah Tuhan lah kalau ada orang bisa punya insight. Bahas tentang Musa nggak selesai dan nggak habis-habis, dan karena memang menarik sekali dan dilihat dari sudut pandang juga orang-orang yang sangat menarik. Ini apakah ini jadi penutup Musa atau kayaknya ada satu lagi ya? Musa ingin memandang kemuliaan Tuhan. Memandang kemuliaan Tuhan. Show me thy glory ya. Show me thy glory. Okay. Kita cari orang yang udah mati dulu tapi jadi teman membacanya. Oke, kalau gitu sampai jumpa di episode berikutnya. Thank you Pak Jimmy. Thank you.